Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Berjumpa kembali dengan saya Lode Muhammad Agus Salam. Pada video ini kita akan belajar bagaimana membuat media pada materi hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Nah, tujuannya itu adalah agar siswa dapat menemukan sifat sudut jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membuat dulu garis sejajar dan sudut sehadap. Kita hilangkan dulu sumbu koordinatnya dengan cara kita klik di sini. Terus kita pilih yang ini. Show or hide the axis, klik. Selanjutnya kita input tulisan di sini ya. Kita pilih sini, terus pilih teks. Terus kita masukkan, misalnya kita klik di sini. Garis sejajar dan sudut sehadap. Oke. Bisa kita warnai dengan cara klik kanan, setting, split color. Misalkan ini untuk foreground color, ini untuk warna huruf, ini untuk warna latar belakangnya, background color. Tapi ya foreground color, kita warnai dua hurufnya warna putih. Terus backgroundnya kita kasih warna, misalkan warna biru. Ya. Untuk memperbesar tulisannya kita pilih teks. Ini small, kita pilih medium. Itu. Nah sekarang kita akan membuat dua garis yang sejajar. Kita klik ini garis. Sini ya. Pilih line. Jadi kita arahkan ke sini. Saya arahkan ke sini. Klik di sini. A, di sini titik B-nya. Terus kita buat garis yang sejajar terhadap garis F. Cara kita klik di sini. Terus paralel line. Klik garis F. Arahkan ke atas. Misalkan di sini. Klik. Nah. Ini sudah dua garis F dan garis G yang sejajar. Terus selanjutnya kita buat garis transversal yang memotong garis F dan garis G. Kita ambil di line tadi. Line. Terus pilih titik A. Lanjut pilih titik C. Sudah tiga garis F, garis G yang sejajar, dan garis yang memotong garis F dan garis G adalah garis H. Setelah membuat garis, kita membuat sudutnya. Untuk membuat sudutnya, kita menggunakan lingkaran ya. Ini ada lingkaran. Ini dua ya, lingkaran. Ini untuk elips, hiperbola, sama parabola. Jadi kita gunakan lingkaran. Kita pilih yang circle, center, and radius. Klik di titik A. Masukkan radiusnya atau jari-jarinya misal 1. Terus klik lagi titik C. Sama masukkan jari-jarinya 1. Lanjut kita buat titik potong antara tiga garis ini dengan kedua lingkaran ini. Untuk membuat titik potong, kita cari di titik ya. Sini titik. Terus pilih yang intersect.
atau klik garis F dengan lingkaran C, garis H dengan lingkaran C, garis G dengan lingkaran D, garis H dan lingkaran D. Nah, semua sudah punya titik potong. Nah, selanjutnya ini lingkaran kita sudah tidak butuhkan, ya. Jadi kita bisa sembunyikan. Untuk menyembunyikannya kita klik kanan pada lingkaran. Terlebih dahulu kita kursornya ini, ya. Kita ubah dulu ke move. Kemudian kita klik kanan, pilih setting, klik kanan, pilih yang show object. Ini kita hilangkan centangnya. Terus untuk yang ini sama, kita hilangkan lagi. Klik kanan, setting, bukan sini ya. Atau bisa kita klik di sini, ya. Klik, hilangkan centangnya atau munculkan, bisa klik di sini sama dengan yang tadi. Nah, setelah kita hilangkan, kita buat sudut-sudutnya dengan cara sama di lingkaran tadi. Kita pilih yang circular sector, kemudian klik titik A, E, dan G. Jadi arahnya itu A, E, G, jangan A, G, A, ya. Jadi A, E, G, terus A, G, D. Jadi dia harus berlawanan arah dengan jarum jam. A, D, F, A, F, E, ya. Oke, sudah. Sekarang kita ingin warnai. Dan misalkan kita ingin warnai, kita klik kanan. Kalau kita ingin warnai secara keseluruhan, klik di sini, ya. Klik sini. Klik di sini. Kan save. Oke. Terus klik kanan. Presetting. Terus color, ya. Maka saya ingin warnai dia warna biru. Opacity-nya bisa saya naikkan. $50. Oke. Ya. Sekarang kita akan buat slider. Nanti slider ini gunanya untuk kita animasi perpindahannya, nanti animasi pergeserannya. Kita buat slider. Terus klik di sini. Pilih yang number, ya. Pilih yang number. Terus minimalnya, intervalnya kasih 0. Maksimalnya 1. Incrementnya 0,01. Kemudian kita lihat. Selanjutnya kita akan dilatasikan titik
Ya, kita akan menyelesaikan titik A dengan cara kita klik di sini. Ini adalah jenis transformasi, ada refleksi, rotasi, translasi, dan dilatasi. Kita klik dilatasi, kemudian kita klik titik A, kemudian klik titik C. Faktornya kita masukkan 1. Jadi kita hubungkan dengan slider 1 kurang A, ya. A ini adalah slider ini. Terus oke. Jadi kalau kita geser slidernya, nah itu A. Oke. Selanjutnya kita buat vektor dengan cara kita input di sini. Di vektor kita pilih ya vektor start point, end point. Klik start pointnya bisa kita masukkan A, end pointnya kita masukkan A, aksen ya. Terus oke. Nah setelah buat vektor, sekarang kita translasikan. Translate, tapi objek dan vektor. Objeknya adalah ini tadi sudutnya ada E, K, P, dan Q. Masukkan E, vektornya U. Kita ulangi translate objek vektor. Kalau objeknya K, vektornya U. Terus lanjut translate lagi, translasi. Objeknya adalah P, vektornya U. Lanjut translasi, objeknya adalah Q, vektornya adalah U. Nah, ini semua sudah ada sudut-sudutnya. Bisa kita geser. Dan kita ubah nama sudutnya. Di kanan, klik kanan setting. Misalkan nama sudutnya di sini adalah A1, misalkan sini 4. Kedua, misalkan A3. Oke, sama ya, kita ubah juga. Ini misalkan C1. Ini C2. Ini C3. Ini
Nah, sekarang titik-titik potong kita sembunyikan. Kita ubah dulu ini titik warna titik A dan titik C kita ubah warnanya. Klik kanan, pilih color, kita kasih warna, misalkan saya kasih warna misalkan ini. Titik aksen kita sembunyikan. Oke. Terus vektornya juga kita sembunyikan. Titik B kita sembunyikan. Terus titik potong juga sembunyikan. Hasilnya seperti itu. Jadi kalau kita slider animasinya, hasilnya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kalau kita buat, misalkan yang muncul itu cuma A1 dengan C1, terus A2 dengan C2, A3 dengan C3, A4 dengan C4. Nah, untuk buat itu, pertama kita sembunyikan dulu. Jadi kita buat lagi satu sudut, ya. Kita buat lagi satu sudut. Terus yang ini kita sembunyikan dulu. Jadi untuk menyembunyikan dan memunculkan saya gunakan checkbox, ya. Checkbox. Pilih checkbox. Dan kita akan buat sini misalkan klik di sini. Sini misalnya saya masukkan semua sudut. Jadi saya masukkan tadi namanya sektor. Berarti sektor E aksen, sektor K, sektor K aksen, sektor P, sektor P aksen, sektor Q, sektor Q aksen. Oke, kemudian kita oke. Nah, ini dia checklistnya. Jadi kalau kita hilangkan checklistnya, hilang, ya. Nah, sekarang kita akan buat sudut lagi, ya. Kita akan buat sudut lagi. Caranya sama seperti tadi, kita munculkan dulu titik-titik potongnya. Oke. Setelah itu kita buat lagi seperti tadi sudut. Klik yang lingkaran, pilih yang circular selector. Klik titik A, E, G, terus klik titik A, G, D, titik A, D, F, titik A, S,
E. Oke, sekarang kita translasikan. Untuk translasinya kita inputkan di sini. Oke, kita inputkan di sini translasinya. Sebelum itu kita ubah dulu warnanya ya. Kita ubah dulu warnanya. Dengan cara sama seperti tadi, klik kanan, ke setting, scalar, yang warna biru, opacity-nya kita naikkan opacity-nya 50 ya tadi. Oke, 50 sama. Jadi yang S kita blok saja semua, S, T dengan C1 bisa kita pilih setting, color, pilih yang biru, opacity-nya kita naikkan 5 full. Oke, selanjutnya kita geser kita ubah lagi namanya. Tadi saya samakan dengan yang tadi, misalkan ini adalah A1, ini A2, A3, misalkan ini A4. Oke, sekarang kita translasikan objek adalah vektor objeknya. Ini cuma label yang berubah, tapi nama objeknya tidak berubah, yaitu masih tetap R, S, T, dan C1. Objeknya R, vektornya U. Terus translasi lagi. Objeknya, sekarang objeknya R, S, vektornya O. Translasi lagi. Objeknya T, vektornya U. Terus translasi lagi. Objeknya C1, vektornya. Oke, kita geser lagi ini. Terus kita ubah namanya, misalkan R kita ubah jadi samakan yang tadi C1, S, C2, T, aksen, C3, D1 kita ubah jadi C4. Oke, coba kita munculkan ini. Kita samakan ya.
biar rapi. Oke, yes. Terakhir. Oke, misalkan seperti itu. Ya, selanjutnya kita buat lagi checkbox ya. Kita pilih di sini. Terus kita pilih checkbox. Misalkan saya di sini masukkan inputnya. Kan di sini pasangan sudut. Pasangan sudut 1. Kita pilih yang sektor R. R dan R aksen. Terus oke, kita gunakan checklistnya. Nah, jadi cuma sektor A1 dengan C1 yang itu. Terus berikutnya kita buat lagi untuk pasangan berikutnya checkbox. Dan sini pasangan sudut 2 dari sektor R, sekarang sektor S. Oke, ya pasangan sudut 3 checkbox. Karena saya buatnya sumbung. Oke, pasangan sudut 3. Selanjutnya kita pilih tadi sektor S, sekarang sektor T. Jadi kalau saya kita pilih sektor X, dia tidak mau muncul di bawah sini. Tidak mau dia. Karena sudah ada di pasangan sudut 2 tadi. Sektor T, aksen. Dan oke. Yang terakhir, pasangan sudut yang terakhir, pasangan sudut 4. Kita klik yang tadi C1 ya, sektor C1 dengan sektor D1. Oke. Ini kita atur biar rapi. Klik kanan geser. Juga ini klik kanan geser.
Kita atur dulu ini. Agar garisnya ini tidak lari-lari, kita kunci saja. Di dunia ini kita kunci lock object, terus kita pilih yang pin. Jadi ketika kita geser-geser, dia tidak bergeser. Selanjutnya kita hilangkan titik-titik potongnya. Jadi kalau kita klik semua sudut, ini pasangan sudut 1, pasangan sudut 2, pasangan sudut 3, pasangan sudut 4. Kita klik. Oke. Nah, ini kan kalau kita klik, semua bisa kita klik semua ya. Bagaimana caranya kita klik pasangan sudut 1, yang lainnya tidak checklist. Itu kita buat caranya itu misalkan I, J, ada di atas tadi 1, berarti B, E, J, L, M. Ini kita klik kanan, caranya kita klik kanan untuk setting, terus kita masukkan di scriptnya, scripting, kita ketikkan set value, terus misalkan tadi namanya B, yang pertama B, ini dia true. Kita copy, karena ada 5 ya, berarti ada 4 lagi. Oke. Nah, ubah nama-namanya. Yang E false, ini E, ini false, ini tidak muncul. Terus J, E, L, J, L, M. Oke. Selanjutnya ini kita copy ya. Sama script, terus paste di sini. Nah, sekarang yang I dia. Ini B-nya berarti sudah false ya. Jadi semuanya true. Kecuali I yang true ya. I yang true, selainnya false semua. Oke, lanjut. Berikutnya kita copy yang tadi ya. Kita copy yang ini. Sekarang yang ini yang true, false. Sekarang L yang true.
Lalu ini yang false, ini yang true. Oke. Oke. Nah, selesai. Jadi kalau kita lihat, asalkan munculkan semua sudut, nanti semua sudut muncul, pasangan sudut satu. Nah, pasangan sudut satu A1 dengan C1. Jadi kalau kita geser animasinya, tuh, juga pasangan sudut 2, pasangan sudut 3, pasangan sudut 4. Jadi kalau kita mau animasinya seperti ini, bisa kita geser-geser ini ya, atau bisa kita klik kanan ya, animasi otomatis. Pilih yang animasi, ini animasi otomatis. Oke. Oke, jadi materi cukup di sini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.